Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, dimanapun berada pada hari ini. Puji Tuhan, apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman ini Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti isi firman-Mu ini Tuhan. Dan Surah Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Nas kita diambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikian bunyinya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita coba tarik napas dalam-dalam. Dan bayangkan bersama saya ada satu adegan dari sejarah kekristenan yang sangat mendalam dan penuh makna. Kita mundur jauh ke abad pertama. Di sebuah tempat yang sangat tidak nyaman, yaitu penjara bawah tanah di Roma. Dindingnya dingin, gelap, dan lembab. Lantainya becek, bau, kotoran, dan darah bercampur di udara. Di sudut penjara itu duduk seorang pria tua. Tubuhnya ringkih, kulitnya penuh luka akibat cambukan dan batu. Tapi ada satu hal yang masih kuat dalam dirinya, yaitu imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu namanya Paulus. Paulus bukan orang asing bagi penderitaan. Dia telah dipenjara, didera, dilempari batu, ditolak, dihianati. Ia pernah berhadapan dengan penguasa dan orang-orang fasik. Tapi kini ia tahu, ini adalah akhir perjalanannya. Ia tidak menulis surat untuk meminta dibebaskan. Ia tidak mengeluh. Ia tidak panik. Justru ia menulis dengan penuh kasih dan kuasa. Surat terakhir kepada anak rohani yang paling ia percayai, yaitu adalah yang bernama Timotius. Bayangkan, saudara-saudara, apabila saudara-saudara adalah Timotius. Dia adalah seorang pemuda. Dia melayani jemaat di Efesus, kota besar, kota penuh kemewahan dan hedonisme, tempat di mana arus budaya dan ajaran sesat bertebaran. Banyak jemaat mulai siom-siom kuku.
ajaran yang menyesatkan telinga mulai menggantikan kebenaran. Dan saudara-saudara yang masih muda, mungkin Anda menjadi lelah, mungkin Anda juga hampir putus asa. Lalu sebuah surat datang, tulisan tangan yang saudara-saudara kenal, kata-kata yang saudara-saudara rindukan, dan saat saudara membaca surat itu, saudara menjadi sadar. Ini bukan hanya pesan, ini adalah warisan, yaitu warisan iman, warisan keberanian, dan juga warisan kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di 2 Timotius ini bukan sekedar dokumen sejarah. Ini adalah wasiat rohani terakhir dari seorang rasul yang akan segera mati syahid. Seperti Musa menasihati Yosua, seperti Daud kepada Salomo, juga seperti Yesus kepada para muridnya sebelum disalib. Demikian juga Paulus menulis surat ke Timotius. Nah, dalam pasal 3 ini, ayat 10-17, kita menemukan hati dari wasiat itu. Hal ini bukanlah teori, juga bukan dogma kaku, tapi ajaran untuk hidup di jalur sempit, di jalan yang tidak populer, jalan penderitaan, tetapi juga jalan kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus tahu kondisi zaman. Ia berkata sebelumnya pada pasal yang sama, di 2 Timotius 3 ayat 1, katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan cinta diri sendiri, orang akan cinta uang, orang juga tidak tahu berterima kasih, orang juga tidak mengasihi yang baik, orang juga punya rupa ibadah tapi menyangkal kuasanya. Apakah itu terdengar seperti zaman kita hari ini? Ya, zaman dulu sampai hari ini kita boleh sebut itu sangat relevan. Ini adalah zaman kompromi, zaman pragmatis, zaman di mana banyak orang mencari gereja yang menyenangkan hati, bukan yang mengubah hati. Zaman di mana kebenaran dikaburkan dan dosa dijustifikasi. Dalam zaman seperti itu, apakah yang dibutuhkan? Seperti seorang Timotius, yaitu adalah seseorang tidak hanya ajaran yang benar, tapi hidup dalam kebenaran itu. Seseorang yang tidak hanya hafal ayat, tapi meneladani kehidupan Paulus yang penuh kasih, penuh kesabaran, dan juga penuh ketekunan. Seseorang yang tidak hanya membacakan kitab suci, tapi diubah olehnya dan diperlengkapi oleh firman Allah untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita perlu mendengarkan khotbah hari ini? Karena kita hidup di dunia yang sama, bahkan mungkin lebih kacau. Kita dikelilingi oleh kemerosotan moral, dikelilingi oleh pergeseran nilai, dikelilingi oleh ajaran sesat, dan dikelilingi oleh kekristenan palsu yang menjadikan kemudahan tanpa salib, berkat tanpa ketaatan, dan keselamatan tanpa pertobatan. Oleh karena itu, kita perlu kembali kepada dasar iman yang sejati, yaitu adalah teladan hidup yang nyata, ketekunan dalam penderitaan, kesetiaan pada firman Tuhan, kedewasaan rohani yang nyata, dan juga pewarisan iman yang murni. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang bisa jadi refleksi kita sebelum masuk pada firman ini yang lebih dalam? Kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hidup saya mencerminkan teladan seperti Paulus? Apakah saya juga bersedia menderita demi kebenaran? Apakah saya sungguh mencintai dan menghidupi firman Tuhan? Apakah saya sedang menjadi manusia Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik? Dan yang lebih penting, apakah saya siap mewariskan iman ini dengan setia kepada generasi berikutnya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di ayat 10 dikatakan demikian.
Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Coba saudara-saudara, coba bayangkan apabila saudara-saudara adalah seorang Timotius yang masih muda, masih penuh idealisme, tapi kini menghadapi tekanan dari dalam dan luar. Beberapa pemimpin gereja mulai berkompromi, jemaat menjadi pasif, dunia mengejek imanmu, dan tiba-tiba kamu teringat seseorang, yaitu Paulus. Kamu ingat wajahnya yang sudah penuh kerut, bekas luka cambuk di punggungnya, matanya yang menyala ketika ia berbicara tentang Injil. Saudara-saudara juga teringat waktu pertama kali saudara ikut dengannya, bukan hanya dengar khotbahnya, tapi juga saudara hidup bersamanya. Melihat cara ia makan, cara ia berbicara kepada orang miskin, juga bagaimana ia tetap sabar meskipun dihina. Saudara-saudara, melihat iman itu bukan hanya diajarkan, tapi dijalani. Artinya sini saudara-saudara bahwa Paulus menyoroti 7 aspek yang membentuk hidupnya. Ini bukan kurikulum kita spiritual. Ini adalah kehidupan yang bisa diteladani dalam dunia Yunani Romawi. Seorang murid sejati bukan hanya duduk di kelas, tapi hidup bersama gurunya. Timotius mengatakan seperti ditulis oleh Paulus mengatakan, Timotius, kamu tahu aku, kamu lihat semua sisi hidupku, bukan hanya pudim, tapi juga penjara, bukan hanya kata-kata, tapi juga air mata. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada pertanyaan yang mungkin dari Paulus, dari kita semua yang mengatakan, siapa teladan imanmu? Apakah ada seseorang yang bisa mengikuti cara hidupmu sebagai model kekristenan sejati? Saya coba mengilustrasikan seperti berikut. Seorang anak remaja. Jadi seorang anak remaja ini ditanya, katakan demikian, siapa yang paling menunjukkan Tuhan dalam hidupmu? Ketika itu ia tidak menjawab nama dia tidak menjawab nama pendeta terkenal, tapi ia menjawab, katakan demikian, yang menunjukkan dalam hidupnya adalah dikatakan kakek saya. Dia tidak banyak bicara, tapi saya lihat dia berdoa tiap pagi. Saya lihat dia tidak pernah membalas ketika dihina. Dari hidupnya saya menjadi mengenal Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita bisa baca di ayat 11 sampai 12, katakan demikian. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, di Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini Timotius tahu penderitaan Paulus. Ia tidak hanya mendengarnya, ia menyaksikannya. Waktu Paulus dilempari batu di Listra, waktu ia ditolak di Antioquia, waktu ia lari dari Iconium, Timotius melihat semua itu. Tapi yang lebih mengagumkan, Paulus tetap bersukacita. Dikatakan demikian, Paulus mengatakan, Timotius, kamu lihat sendiri, aku bukan pahlawan, tapi aku setia, karena Yesus lebih berharga dari rasa aman, lebih layak dari penerimaan dunia. Di sini disebutkan bahwa Paulus tidak menjual kekristenan persiringan. Ia tidak berkata, ikuti Yesus, maka semua masalahmu lenyap. Tapi ia berkata, kalau kamu hidup kudus, maka kamu akan dianiaya. Ini bukan ancaman, ini adalah penguatan. Artinya,
kita bisa mempertanyakan diri dalam sendiri. Apakah respon kita ketika iman kita ditertawakan? Apakah kita lebih ingin diterima oleh dunia daripada disetujui Tuhan? Saya coba mengilustrasikan begini. Ketika ada seorang mahasiswa, jadi mahasiswa ini adalah seorang mahasiswa Kristen. Kebetulan dia di Eropa. Nah, dia di Eropa, Kristen ini di Eropa ditolak menjadi ketua organisasi karena menolak mendukung gaya hidup yang bertentangan dengan firman. Kemudian ia berkata, saya kehilangan jabatan, tapi saya tidak kehilangan suara hati saya. Saya tetap milik Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 14 sampai 16 mengatakan demikian. Saya ringkaskan demikian adalah, tetaplah berpegang pada apa yang telah engkau pelajari. Segala tulisan diilhamkan Allah. Artinya sini ketika, coba bayangkan, ketika seorang Timotius, dia duduk di kamar kecilnya, membuka gulungan tulisan-tulisan Musa dan para nabi. Itu bukan teks kuno, itu adalah warisan keluarga. Ibunya, Yuneke, dan neneknya, Lois, sudah menanamkan firman itu sejak dia kecil. Kata Paulus demikian, Timotius, firman itu bukan hanya tulisan. Itu adalah napas Allah sendiri. Itu yang menjagaku tetap waras di penjara. Itu yang menegurku waktu aku sombong. Yang menghiburku waktu aku ditinggal semua orang. Di sini seperti dikatakan kata-kata diilhamkan dalam bahasa Yunani, theopneustros, yaitu dihembuskan Allah. Artinya, Alkitab bukan hanya ditulis oleh manusia, tapi ditiupkan oleh Allah sendiri, penuh kuasa dan otoritas. Ada 4 fungsi firman Tuhan kalau kita belajar sini. Satu adalah mengajar, yaitu memberi arah doktrin. Kedua, menyatakan kesalahan, yaitu menyingkap dosa tersembunyi. Dan ketiga, memperbaiki kelakuan, yaitu membawa pertobatan. Dan keempat, mendidik dalam kebenaran, yaitu membentuk karakter. Artinya kita bisa mempertanyakan dalam diri kita sendiri, apakah kita membaca firman Tuhan untuk berubah atau hanya untuk tahu, atau apakah firman mengoreksi kita atau kita yang mengoreksi firman? Saya coba memahami, saya coba mengilustrasikan sebagai seorang mengilustrasikan seperti berikut. Itu adalah seorang mantan narapidana. Nah, seorang mantan narapidana ini bertobat hanya karena membaca satu halaman Alkitab yang dia temukan di tempat sampah. Ayat itu berbicara tentang kasih Allah. Lalu ia menangis, bertobat, dan hari ini menjadi penginjil. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di ayat 17, dikatakan demikian. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di sini Paulus tidak membentuk Timotius menjadi pengamat teologi. Ia membentuknya menjadi pekerja Allah, siap pakai, bukan hanya hafal ayat, tapi tahu kapan dan bagaimana melayani. Bayangkan, seorang tentara dikirim ke medan perang tanpa senjata. Begitulah orang Kristen tanpa firman. Artinya di sini saudara-saudara, kata diperlengkapi, kalau kita lihat bahasa Yunani, mengatakan exertimeno, artinya siap secara menyeluruh, seperti prajurit dengan perlengkapan lengkap. Tujuan firman di sini adalah artinya pembentukan, bukan sekedar informasi. Kita bisa mempertanyakan dalam hidup kita, mengatakan begini, apakah hidup saya menjadi perbuatan baik bagi dunia? Ataukah apakah saya seorang Kristen siap pakai atau hanya penonton? Nah, saya coba mengilustrasikan seperti berikut. Adalah seorang tukang kayu profesional. Nah, seorang tukang kayu profesional ini membawa semua alatnya ke lokasi proyek. Ketika ditanya, kenapa ia menjawab? Ketika ia ditanya, kemudian ia menjawab, karena saya
tidak tahu hari ini saya akan menghadapi kayu keras atau lunak, tapi saya mau siap. Begitu juga lah kita sebagai orang Kristen. Kita harus siap untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti ayat 15 mengatakan demikian. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Di sini kita mempelajari ketika di balik kekuatan Timotius ada dua wanita sederhana, yaitu neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Mereka bukan pengkhotbah, tapi mereka punya firman di hati. Mereka tanamkan itu dalam hidup Timotius. Dan benih itu tumbuh menjadi pohon yang kuat. Di sini kita juga mempelajari ketika iman Kristen bukan pertemuan baru tiap generasi, namun itu diwariskan. Dan setiap generasi harus menjaganya dengan setia. Kemudian kita akan bertanya dalam diri kita sendiri, apakah saya sedang membangun warisan iman di keluarga saya? Dan juga kita akan bertanya kepada diri kita, apakah generasi berikutnya mengenal Kristus lewat hidup saya? Nah, saya coba mengilustrasikan demikian. Seorang ibu. Jadi seorang ibu ini selalu membacakan Alkitab untuk anaknya sebelum tidur. Nah, suatu malam, sang anak bertanya, Ibu, kalau aku besar, aku juga bisa baca untuk anakku kan? Lalu sang ibu tersenyum. Itulah apa harapan ibu. Firman ini harus terus hidup di generasi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara, mari kita kembali membayangkan Paulus. Dia duduk sendiri di dalam penjara, Mamertina di Roma, tak ada selimut, tak ada lilin, hanya dingin, bau kematian, dan suara tetesan air dari langit-langit buah penjara tua. Kaki tangannya menulis. Dia tahu, sebentar lagi Algojo Romawi akan datang, kepalanya akan ditebas. Tapi suatu hal yang membuatnya damai, ia sudah menyelesaikan pertandingan. Ia telah memimpin banyak orang kepada Kristus. Tapi yang paling penting, ia sudah menanamkan iman yang sejati dalam diri seseorang yang melanjutkan pekerjaannya, yaitu Timotius. Dan di ayat-ayat terakhir di pasal 3 ini, kita bisa mendengar suara hatinya. Timotius, jangan lupakan semua yang telah kau pelajari dari itu. Jangan hanya ingat ajaranku, ingat cara hidup, cara aku berjalan, cara aku mengasihi, cara aku tetap percaya walau cambuk. Namun Timotius tetaplah setia. Lalu poin-poin apa yang kita pelajari yang kita bisa renungkan dalam ayat ini? Ada 5 hal, yaitu yang pertama adalah iman sejati tidak diwariskan lewat kata-kata, tapi lewat hidup. Orang yang paling mengubah dunia bukan yang paling fasih berkhotbah, tapi yang paling setia hidup dalam kebenaran. Yang kedua, setiap orang yang sungguh-sungguh mau hidup dalam kudus akan mengalami tantangan. Jika tidak ada salib dalam perjalanan imanmu, tanyakan, apakah saudara-saudara benar-benar berjalan bersama Yesus? Yang ketiga, firman Tuhan adalah satu-satunya fondasi yang kokoh dalam dunia yang berubah. Ajaran manusia bisa berubah. Nilai-nilai dunia bergeser. Tapi firman Tuhan tetap kekal. Yang keempat, tujuan iman bukan hanya keselamatan, tapi kedewasaan rohani. Artinya, Allah tidak hanya ingin menyelamatkan saudara-saudara, Dia ingin memperlengkapi saudara-saudara untuk menjadi terang dan garam dunia. Yang kelima, iman harus diteruskan, bukan disimpan. Generasi mendatang tidak akan mengenal Yesus jika kita tidak menanamkannya hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dunia yang terus bergeser,
dan menggoda kita untuk kompromi, Tuhan memanggil kita untuk tetap berdiri teguh seperti Timotius, seperti Paulus. Jika saudara-saudara merasa lelah, ingat, Timotius pun pernah lelah. Jika saudara-saudara merasa tidak layak, ingatlah, Paulus dulunya juga penganiaya. Jika saudara-saudara merasa sendirian, ingatlah, firman Tuhan adalah nafas Allah yang menyertai saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara sudah lama tidak membaca Alkitab, saudara-saudara dengan hati yang lapar. Mungkin saudara-saudara sudah hidup dalam kekristenan yang nyaman, bukan kekristenan yang berjuang. Mungkin saudara-saudara tidak sedang meneruskan iman. Saudara-saudara bahkan sedang kehilangan iman saudara-saudara sendiri. Hari ini Tuhan memanggil saudara-saudara kembali. Kembali kepada firman, kembali kepada kekudusan, kembali kepada panggilan semula. Saudara-saudara, kita di sini diajarkan ada 3 kelompok. Yang kita bisa lihat di sini adalah satu, bagian belum percaya Kristus. Tuhan Yesus tidak hanya menawarkan ajaran, dia menawarkan dirinya satu-satunya jalan kepada Bapa. Dia mati bukan untuk menciptakan agama, tapi untuk memberikan hidup kekal. Jika hari ini saudara-saudara percaya, saudara-saudara akan diselamatkan. Buat saudara-saudara yang orang Kristen yang suam-suam kuku, waktunya berhenti hidup di zona nyaman rohani. Waktunya berhenti memilih gereja berdasarkan fasilitas dan hiburan. Bangun dan jadilah murid sejati. Buat saudara-saudara sebagai hamba Tuhan dan pemimpin rohani, jangan hanya ajarkan firman, namun hidupi firman. Jangan hanya pimpin dari mimbar, pimpin dengan hidupmu. Bangun Timotius baru yang akan melanjutkan estafet iman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi landasan hidup kami Tuhan. Jadikanlah kami menjadi Timotius yang baru Tuhan, yang selalu memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada di Tuhan. Dan yang orang mendengarnya juga menjadi dapat berkat ya Tuhan, dan menjadi mengenal Engkau. Ya Tuhan Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.